Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ibu Mutiara Justicia. Pada video kali ini kita akan bahas materi bilangan berpangkat. Ini merupakan materi kelas 9 semester 1. Diharapkan setelah menonton video ini, kalian mampu memahami konsep bilangan berpangkat, memahami dan menjelaskan sifat-sifat bilangan berpangkat, dan terakhir, menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan konsep dasar perpangkatan. Sebelum masuk ke materi, perlu kita ketahui manfaat dari bilangan berpangkat ini. Bilangan berpangkat itu untuk memudahkan kita dalam penulisan bilangan yang sangat besar atau bilangan yang sangat kecil. Contohnya pada gambar berikut. Sini ada gambar matahari dan planet-planetnya. Nah, diketahui jarak rata-rata dari bumi ke matahari itu 1,496 kali 10⁸ km. Dan seterusnya, begitu juga dengan jarak rata-rata dari Venus ke matahari itu 1,082 kali 10⁸. Nah, jika jarak ini kita jabarkan seperti biasa, maka akan menjadi bilangan yang sangat panjang. Maka untuk memudahkan penulisan, kita perlukan bilangan berpangkat. Begitu juga dengan bilangan yang sangat kecil. Nah, akhir-akhir ini kita sering sekali bersinggungan atau membahas dengan bakteri, virus, dan sebagainya. Kita ketahui, bakteri itu ukurannya sangat kecil. Ternyata ukuran terkecil dari bakteri itu 0,12 mikrometer. Diketahui, 1 mikrometer itu 10⁻⁴ meter. Nah, dari uraian tersebut, maka dapat kita simpulkan ternyata bilangan berpangkat sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang apa sih perpangkatan? Perpangkatan adalah perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Biasanya perpangkatan ditulis dengan A pangkat N, yang artinya A dikali A dikali A, di mana A itu sebanyak N. A dinamakan dengan bilangan pokok atau basis, dan N dinamakan pangkat. Contoh, tentukan hasil dari perpangkatan berikut. Yang pertama, 5 pangkat 4. Jadi ada perkalian berulang 5 sebanyak 4 kali. Hasilnya sama dengan 625. Berikutnya, dalam kurung min 4 pangkat 3. Itu sama dengan min 4 dikali min 4 dikali min 4. Ingat, min dikali min itu hasilnya plus. Kemudian plus dikali min hasilnya min. Maka min 4 dikali min 4 dikali min 4 sama dengan min 64. Contoh berikutnya, dalam kurung setengah pangkat 3. Itu sama dengan setengah dikali setengah dikali setengah. Hasilnya sama dengan 1/8. Di mana pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Sekarang kita lihat sifat-sifat bilangan berpangkat positif. Yang pertama, A pangkat M dikali A pangkat N itu sama dengan A pangkat M tambah N. Jadi kesimpulannya, jika bilangan pokoknya sama dan dikalikan, maka pangkat ditambah. Sebaliknya, pada pembagian, A pangkat M dibagi A pangkat N itu sama dengan A pangkat M kurang N. Bilangan pokoknya sama dan dibagi, maka pangkat dikurang. Sifat selanjutnya, jika A pangkat M kemudian kita pangkatkan kembali dengan N,
maka pangkat kita kalikan. Jadi sama dengan A pangkat M kali N. Selanjutnya, dalam kurung AB dipangkatkan dengan M. Jadi, seluruh bilangan di dalam kurung kita pangkatkan dengan M. Maka, A pangkat M dikali B pangkat M. Dan sifat terakhir pada bilangan berpangkat positif, dalam kurung A per B dipangkatkan M, itu sama dengan A pangkat M, B pangkat M. Maka dapat kita simpulkan, jika ada tanda kurung, maka pangkat itu milik seluruh yang ada di dalam kurung. Sekarang kita lihat contoh. Tentukan hasil dari perpangkatan berikut. Yang pertama, 5 pangkat 2 dikali 5 pangkat 4. Kita ketahui, jika bilangan pokoknya sama dan dikali, maka pangkat kita tambahkan. Hasilnya, 5 pangkat 6 itu sama dengan 15.625. Contoh berikutnya, min 2 pangkat 2 dikali min 2 pangkat 3. Ini sama dengan soal pertama. Karena bilangan pokoknya sama, maka pangkat tinggal kita tambahkan. Maka hasilnya min 2 dipangkatkan 5. Nah, sebenarnya ini sudah selesai, tapi kalau soal minta hasil akhir perlu kita hitung. Diketahui, jika min 2 pangkat 5, maka perkalian min 2 sebanyak 5 kali. Nah, kita ingat kembali. Jika min dikali min, itu hasilnya akan plus. Sedangkan jika plus dikali min, hasilnya akan min. Maka di sini ada plus 4, dikali plus 4 sama dengan plus 16, kemudian kita kali dengan min 2. Plus dikali min sama dengan min, maka hasil akhirnya min 32. Berikutnya, 3 pangkat 5 dibagi 3 pangkat 3. Karena bilangan pokok sama, maka pangkat tinggal kita kurangi. 3 pangkat 5 kurang 3, yaitu 3 pangkat 2, atau hasil akhirnya 9. Mudah ya? Contoh berikutnya. 3 pangkat 2 dipangkatkan 3. Ingat, kalau pangkat dipangkatkan, maka penyelesaiannya pangkat kita kalikan. Maka 3 pangkat 2 kali 3 itu sama dengan 3 pangkat 6. Hasilnya sama dengan 729. Selanjutnya, 2 kali 3 dipangkatkan dengan 3. Artinya, seluruh bilangan yang ada dalam kurung kita pangkatkan dengan 3. 2 pangkat 3 dikali dengan 3 pangkat 3, yaitu 8 kali 27 sama dengan 216. Contoh berikutnya, dalam kurung A pangkat 3 kali B pangkat 4 dipangkatkan dengan 2. Maka A pangkat 3 kali 2 kali B pangkat 4 kali 2. Itu sama dengan A pangkat 6, B pangkat 8. Contoh berikutnya. 3M pangkat 3 dikali MN dipangkatkan 2. Kita jabarkan. 3M pangkat 3 dikali M pangkat 2 dikali N pangkat 2. Kemudian kurungnya kita buka. Ingat sifat bilangan perpangkatan. Jika perkalian dan bilangan pokoknya sama, maka pangkat tinggal kita jumlahkan. Maka hasilnya 3 kali M pangkat 5 dikali N pangkat 2. Atau sama dengan 3M pangkat 5 N pangkat 2. Contoh berikutnya. 2 pangkat 2 per 3 dikali dalam kurung 2 per 3 dipangkatkan 2. Pada bilangan pertama, yang pangkat 2 hanya angka 2. Sedangkan pada bilangan yang kedua,
Yang pangkat 2 adalah seluruh yang ada di dalam kurung. Kemudian kita jabarkan. 2 pangkat 2 per 3 dikali 2 pangkat 2 per 3 pangkat 2. Karena bilangan pokoknya sama dan perkalian, pangkat tinggal kita jumlahkan. 2 pangkat 2 tambah 2 per 3 pangkat 1 tambah 2 sama dengan 2 pangkat 4 per 3 pangkat 3 atau sama dengan 16 per 27. Bagaimana? Mudah ya? Sifat-sifat bilangan berpangkat berikutnya. Yang pertama, bilangan berpangkat negatif. A pangkat min N itu sama dengan 1/A pangkat N. Kemudian, bilangan berpangkat 0, A pangkat 0 sama dengan 1. Jadi apapun bilangannya jika dipangkatkan 0 hasilnya sama dengan 1. Dan terakhir, bilangan berpangkat pecahan, A pangkat M per N itu sama dengan akar pangkat N dari A pangkat M. Contoh, 5 pangkat min 3, karena pangkat negatif berada di pembilang, maka kita harus bawa ke penyebut agar menjadi positif. Jadi 1/5 pangkat 3. Itu hasilnya 1/125. Nah, sekarang jika 1/2 pangkat min 3, karena pangkat negatif ada di penyebut, kita bawa ke pembilang agar pangkatnya menjadi positif. Maka jadi 2 pangkat 3, hasilnya sama dengan 8. Soal berikutnya, 23 pangkat 0 hasilnya pasti sama dengan 1. Atau min 206 pangkat 0 hasilnya juga tetap 1. Atau lagi, dalam kurung 2/5 pangkat 0 hasilnya juga tetap 1. Jadi apapun bilangan kita pangkatkan dengan 0 hasilnya pasti 1. Contoh terakhir, perpangkatan dengan pecahan. 32 pangkat 1/5. Ini sama artinya dengan akar pangkat 5 dari 32 atau berapa kali berapa sebanyak 5 kali hasilnya menjadi 32. Ternyata hasilnya yaitu 2. Berikutnya, 8 pangkat 2/3. Kita tulis akar pangkat 3 dari 8 kuadrat. Agar lebih paham, silakan kerjakan latihan berikut. Ya, cukup sekian materi kali ini. Sampai bertemu kembali di materi-materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.